Salam Bapak Spencer, nama saya Richard Jonathan, NIM saya 432301440. Di sini saya akan membaca materi PPT yang pertama, berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, Landasan dan Tujuan. Pendidikan kewarganegaraan memegang peran sentral dalam membentuk karakter bangsa. Kajian ini akan membahas latar belakang, tujuan, dan referensi utama. Tujuannya adalah memahami pentingnya pendidikan ini dalam konteks Indonesia. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, membangun rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Masa kemerdekaan. Akar historis PKN atau pendidikan kewarganegaraan sejak awal kemerdekaan pembentukan identitas nasional menjadi fokus utama. Orde Lama hingga Reformasi. Evolusi konsep pendidikan kewarganegaraan mengikuti dinamika politik, kurikulum mengalami perubahan signifikan. Transformasi kurikulum. Adaptasi terhadap kebutuhan zaman, pendidikan nasional terus berkembang. Ini ketutup. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Warga negara yang bertanggung jawab. Mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mampu berpikir kritis. Membekali warga negara dengan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Dan yang terakhir, memiliki integritas moral, artinya mendorong pembentukan karakter dan integritas moral warga negara yang kuat. Landasan filosofis. Pancasila. Filosofi dasar negara yang menjadi fondasi utama pendidikan kewarganegaraan. Nilai kebangsaan, menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Persatuan dan kesatuan, prinsip penting dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pendidikan. Kerangka hukum. Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum. Peraturan Pemerintah atau PP tentang kurikulum mengatur implementasi pendidikan kewarganegaraan. Dasar konstitusional. Amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak dan kewajiban warga negara. Hak ada kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Kewajiban ada patuh pada hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan bangsa. Ruang lingkup materi. Sistem pemerintahan. Pemahaman tentang struktur dan fungsi pemerintahan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan yang universal. Keempat, etika. Etika dalam bermasyarakat dan bernegara. Peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, memperkuat rasa cinta tanah air dan tanggung jawab warga negara. Membekali keterampilan berdemokrasi. Mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Membangun generasi pemimpin. Membentuk mahasiswa menjadi calon pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab. Metode pengajaran. Yang pertama, interaktif. Pendekatan interaktif dan partisipatif. Yang kedua, simulasi. Simulasi dan studi kasus relevan. Yang ketiga, berpikir kritis. Pengembangan berpikir kritis siswa. Praktik. Praktik nilai-nilai kewarganegaraan. Pendidikan karakter dan integritas masyarakat. Yang pertama, menciptakan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia.
Yang kedua, mencegah tindakan kriminalitas dan perilaku antisosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan kontemporer. Ini ada gambar segitiga. Yang pertama paling atas itu globalisasi, pengaruh globalisasi pada identitas nasional. Yang kedua, teknologi, pengaruh teknologi informasi pada nilai-nilai. Yang ketiga, multikulturalisme, isu isu multikulturalisme dalam pendidikan. Yang terakhir keempat paling bawah dasarnya, era digital, pendidikan karakter di era digital. Pengembangan kemampuan demokratis, kebebasan berekspresi, menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, hak pilih, memberdayakan warga negara untuk memilih pemimpin yang tepat, partisipasi politik, mendorong warga negara untuk aktif dalam proses politik. Referensi dan sumber akademik, ada ahli pendidikan kewarganegaraan, penelitian terkini, dan ini yang ketiga, sumber terpercaya. Karya ahli pendidikan kewarganegaraan menjadi acuan utama. Penelitian terkini memberikan wawasan baru, sumber-sumber akademik terpercaya memperkaya materi pembelajaran. Kualitas kepemimpinan warga negara. Yang pertama, integritas, kejujuran dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Yang ketiga, komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Yang keempat, keadilan, memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua warga negara. Kesimpulan dan prospek masa depan. Yang penting itu ada pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Visinya itu pengembangan kurikulum yang adaptif, strategisnya peran strategis dalam pembangunan bangsa. Sepertinya itu yang paling terakhir dari materi ini. Terima kasih untuk mendengarnya atau nontonnya juga. Nama saya Richard Jonathan, NIM-nya 432301440. Ya, terima kasih.